Para pelaku usaha pahlawan ekonomi dan pejuang muda akan berbagi ilmu nanti yang akan dipandu oleh Ibu Katarina dari UKM Griarina, yaitu motif cabut warna nanti diaplikasikan ke kaos atau ke kain yang polos, terutama bahannya katun. Monggo ibu-ibu pejuang muda bisa diikuti nanti ilmunya yang dibagi. Semoga ilmu hari ini yang didapat bisa bermanfaat. Syukur-syukur kalau bisa diproduksi, bisa menjual. Kalau kurang jelas atau kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar atau di Facebooknya Bu Katarina. Jadi hari ini kita ulang lagi, yaitu membuat cabut warna yang diaplikasikan ke kaos ataupun ke kain yang polos, terutama bahannya dari katun. Tapi nanti monggo banyak-banyaklah bertanya ke ahlinya, jadi biar ibu nanti kalau praktek bisa mengerti apa yang diutarakan nanti sama Ibu Katarina. Monggo ibu, kita nanti belajar bikin cabut warna. Pahlawan ekonomi pasti laku. Here we go. Kesempurnaan terbaru telah hadir. All new Honda Vario 160.
every day. Go bigger, greater, prouder. With all new Honda Vario 160. Brand new perfection. Kita mau belajar tentang kaos yang dicabut warna ya teman-teman ya. Jadi siapkan kaosnya. Jangan lupa kaosnya yang katun. Atau loh Bu, kalau misalnya kaosnya bukan kaos bisa nggak? Bisa, asal memang bahan katun. Seperti itu ya. Kalau polyester biasanya susah kecabut gitu ya. Kita mau lihat dulu ini apa aja sih bahan peralatan yang kita pakai. Plastik, perhatikan tuh plastik. Gambar yang kita kalau ingin membuatnya bentuknya nanti yang kita print itu gambarnya seperti apa, bisa seperti ini. Jangan lupa digunting yang rapi ya, waktu guntingnya ya, guntingnya yang rapi. Atau kalau nggak mau gambar gimana, daun boleh, daun boleh, tinggal ambil aja di kebun, dipetik aja daunnya. Selain itu kalau gambarnya besar bisa nggak? Bisa, tapi memang pakai karbon ya. Jadi nanti karbonnya yang akan menempel di kaos. Setelah itu perhatikan baik-baik untuk yang alergi kena cabut warna atau pemutih, pakai kacamata. Pakai kacamata. Ini adalah semprotan, isinya adalah pemutih. Ada karton, fungsinya adalah supaya nanti ketika kita semprot dia nggak lari kemana-mana, tetapi tertahan. Juga jangan lupa memakai kaos tangan untuk yang alergi. Kalau mungkin gatal-gatal jangan lupa cepat-cepat cuci tangan. Dan ini adalah tempat untuk nanti cairan pewarnanya itu. Gitu ya teman-teman ya. Selain itu apa lagi? Ini nih, ada ini tusuk sate. Loh, Bu Rina boleh nggak pakai kuas? Boleh. Tapi kalau nggak ada kuas, tusuk sate banyak kan? Bisa dipakai. Gitu ya. Artinya kita bisa kerjakan pakai apa saja di sekeliling kita. Yang penting hasilkan bahan yang baik. Ini kaosnya nih, jangan lupa ya, kaosnya yang katun. Bukan yang ada polyesternya, yang katun. Gitu ya. Supaya apa? Mudah tercabut warnanya. Warnanya itu mudah tercabut. Nyabutnya pakai apa sih Bu Rina? Nggak boleh nyebut merek ya. Clean gitu ya. Tapi nggak boleh nyebut merek kan ya. Tapi pemutih itu ya. Ini lihat ini. Jadi sebelum kita mengerjakan siapkan plastik. Kenapa kalau nggak dikasih plastik? Nanti kemana-mana, ya kan? Coba dilihat. Setelah itu kaosnya dibentang. Di atasnya plastik tadi, ya kan, dibentang. Setelah dibentang, nah siapkan karton. Tadi kan dibilang ya, pakai karton, taruh di sela-selanya, bukan di bawahnya kaos loh ya, tapi di sela-selanya kaos, di tengah-tengahnya kaos itu. Tujuannya supaya nggak tembus ke belakang. Kalau kita mau gambar yang di depan aja, yang belakang itu nggak tertembus. Pakai karton, bukan plastik. Kenapa kalau pakai plastik? Waktu kita semprot, dia melebar ke bawah. Nanti dia akan luntur kemana-mana. Ini adalah contoh kalau kita memakai karbon. Kalau kita memakai karbon karena gambarnya besar, maka tinggal karbon, gambar, terus ditekan. Di mana ditekannya? Tuh, seperti itu ya. Sampai dia memberikan tanda di belakang. Kerjakannya dengan tenang, santai saja, nggak usah buru-buru, yang penting rapi. Betul ya? Nanti kalau sudah selesai di karbon semua rata Bu Rina, tapi tetap nggak kelihatan. Bagaimana, ya kan? Nanti jangan khawatir. Nanti bisa memakai ballpoint yang cepat hilang, atau memakai kapur, ya kan? Atau memakai kapur. Jadi ditebelin nanti memakai kapur yang tadi sudah kita karbon, sehingga gambarnya itu bisa nyata. Nah ini ya, saya mungkin kelihatan pada waktu di lokasi, tetapi kalau di syuting kan mungkin nggak kelihatan. Itu posnya gambarnya Bu Rina gitu ya. Tapi kelihatan ya dikit-dikit ya. Nah setelah itu apa? Nah ini di kapur diberi gambar langsung. Nah cepet. Loh Bu Rina, kalau misalnya saya nggak pakai di karbon, gambarnya langsung pakai kapur di kaos, boleh nggak? Sangat boleh. Bu Rina, kalau gambarnya itu ternyata salah, nggapusnya pakai apa kalau kapur? Nggak usah khawatir, biarkan saja.
Toh nanti ketika dia diberi cairan cabut warna pemutih itu, ya kita nggak usah gambar pakai pemutih, gitu kan? Nggak usah gambar. Bagaimanakah caranya? Nah, sudah kan? Gambar sudah disiapkan. Oke ya, sudah kelihatan. Nah ini cairan pemutihnya itu taruh di tempat yang kecil. Perhatikan ya, kita nggak butuh banyak-banyak, dikit saja. Jadi hemat banget. Yang kita kerjakan ini hemat banget. Kita gambar pelan-pelan. Bu Rina, ketika tak gambar itu kok nggak langsung kelihatan perubahan warnanya ya? Ini bagian dari belajar sabar. Jadi kira-kira 5 menit, 10 menit warna akan berubah. Warnanya dia akan tercabut. Jadi tenang saja. Loh Bu Rina, boleh nggak tak esrek tak tuap beli Bu Rina? Nanti kalau sudah kelihatan mau ditebeli lagi enggak apa-apa. Jadi ini adalah pengerjaan yang boleh dilakukan berulang-ulang. Bahkan bahasanya seandainya sudah jadi, terus sudah saya bilas, terus besok mau ditambahin lagi, boleh nggak? Masih boleh, masih bisa, jangan khawatir. Bu Rina, bisa nggak ya nanti ini kalau saya sudah pakai kaos ini, apakah kaos ini akan lontur? Tidak lontur, karena kita tidak menambahkan pewarna, tetapi kita itu sedang mencabut warnanya. Artinya kalau lontor enggak, lama-lama habis karena pewarna kaosnya yang bulak bahasa apa ya, bulak ya. Tetapi kalau bulak itu mungkin, itu ya. Jadi setelah gambar itu sudah selesai, jangan lupa kasih tekstur, kasih isen-isen kalau bahasa batiknya itu. Titik-titik boleh, garis-garis boleh ya kan. Apakah sudah agak terlihat ada warnanya menuju ke coklat-coklat? Nah itu sudah mulai tercabut artinya. Artinya dia sudah mulai tercabut, ya kan? Dan sabar, tunggu, sabar saja. Ini eranya ngebeat, eranya kita jadi satu yang spesial dari favorit semua. Lain jalan beda tujuan, namun satu yang kita andalkan. Pizza ready kejar ribuan mimpi, jadi versi terbaikmu jangan ragu. Ini eranya lebih dari 1, 2, 3, gas. Let's get the beat. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. We love the beat. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantungku. We love the beat. Namun satu yang kita buktikan bahwa kita terkalahkan. Tunjukkan siapa dirimu, jangan ragu ini eranya. Senada dengan detak jantungku. We love the beat. Let's get the beat. Tunggu. Yang lain pada kemana nih? Kok sepi? Coba bikin lebih ramai lagi. Coba tambahin. Nah, gini kan seru. Ayo lanjut. We love the beat. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantungku. We love the beat. 5-10 menit lagi dia akan berubah warnanya. Gitu ya. Nah, sekarang setelah yang ini kita mau belajar apa lagi ya? Kita tadi kan belajar kalau kita menggambar, kalau kita gambar langsung, bahkan mau bikin tulisan, mau bikin gambar apapun bisa langsung. Itu cukup dilakukan dengan kapur atau tadi itu, atau dengan karbon. Kalau saya punyanya gambar Bu Rina, saya punya gambar, saya pingin gambarnya seperti itu. Bagaimana caranya? Tadi itu pola itu digunting yang rapi. Kalau ada lubangnya ya dilubangi, ya kan? Setelah itu ambil kertas
untuk supaya dia diberi tanda dia tempatnya di mana. Disobek-sobek biasa aja, kertas disobek-sobek, lihat gambar saya. Kertas disobek-sobek saja. Nah, gampang kan? Nggak usah bukan sesuatu yang sulit. Hanya disobek, ditarik-tarik saja, sudah jadi tekstur kan bentuknya ya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita ambilnya tadi semprotan. Kalau yang tadi kan pakai tusuk sate. Nah, kalau yang ini kita pakai semprotan. Ingat, nyemprotnya pertama, nggak usah langsung banyak, dikit dulu. Kalau nanti merasa warnanya kurang tercabut, boleh disemprot lagi. Tapi artinya, kenapa kok harus semprotnya harus dikit dulu, tapi rata? Karena pada dasarnya, ketika kain itu kena air, dia nggak langsung bisa meresap. Karena dari tokonya itu kan dia mungkin diberi penghalus atau bagaimana, nggak langsung meresap. Dia kan masih kering sekali. Nah, terus kalau semprotannya itu kita berikannya banyak sekali, ya kan, dia akan tergenang. Jadi biarkan dia kaosnya meresap, ya kan, kaosnya meresap, ditunggu dulu 5 menit atau 2 menit baru semprot lagi. Seperti yang kita mau. Dan sekali lagi sabar. Sabar banget. Jadi artinya disabar 5 menit sampai 10 menit lagi, dia akan ada perubahan warna. Bu Rina kok gampang sekali? Iya, gampang. Ini adalah teknik yang nggak usah pakai sulit-sulit banget. Tapi hasilnya pasti akan custom sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya ada pesanan, saya mau bikinnya untuk teman-teman satu geng nih, ya kan? Saya mau bikin untuk teman-teman satu geng, mau bikin 10. Ada gambarnya yang sama, kita tinggal semprot gambarnya. Habis itu kita tinggal kasih nama. Kan setiap orang berbeda-beda, tapi tetap bisa dilakukan. Nah, kelihatan ya, ada bercak-bercak air itu. Tunggu 5 menit sampai 10 menit. Tadi pertama, tadi tekniknya adalah kita menggambar. Teknik yang kedua adalah print, cap gambar. Betul ya? Ada 2 teknik yang kita sudah pelajari. Berikutnya lagi, kita mau pakai daun. Nah, kalau tadi pada waktu kita membuat gambar itu, kita mesti gunting. Kalau guntingannya nggak rapi, hasilnya kurang bagus, betul enggak? Tapi kalau daun, kita percaya sama ciptaannya Tuhan. Dan pasti indah, ya kan? Tinggal kita ngaturnya. Kita natanya yang bagus, ya kan? Kita cari daun itu yang motifnya unik. Mau bergerigi boleh, kecil-kecil boleh, jarinya 5 boleh. Untuk memberi tanda sekali lagi pakai sobekan kertas. Loh, pakai sobekan kertas biasa loh, ya kan? Artinya apa? Tidak ada yang sulit, semuanya mudah, ya. Ditata saja sobekan kertasnya. Nggak usah rapi, kalau rapi nanti nggak natural, ya kan? Malah dibuatnya agak beleot-beleot gitu ya, aneh ya. Oke, kalau sudah diapakan? Sekali lagi, tinggal disemprot. Dan kalau kita nyemprot artinya jangan langsung banyak. Jangan lupa bawahnya itu tadi ada kartonnya supaya dia sisa pemutih kita itu, sisa cairan pemutih kita yang tadi kita buat nyabut warna itu nggak tergenang, nggak berlari ke motif yang lain, tetapi dia benar-benar hanya digambar itu saja dan dia akan meresap diambil oleh si karton, gitu ya teman-teman ya. Kita tunggu hasilnya. Tadi kalau digambarin udah mulai kelihatan ya. Yang itu yang di atas tadi itu, yang tadi gambar, yang tadi pakai gambar-gambar biasa itu udah mulai kelihatan warnanya. Gitu ya. Mulai kelihatan gambar-gambarnya kan. Mungkin kalau yang tadi cetakan printnya itu belum kelihatan, tapi udah mulai warnanya udah mulai kelihatan merah.
Gitu ya. Itu kira-kira berapa menit? 5 sampai 10 menit. Gitu ya. Supaya teman-teman itu jelas mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan kalau kurang paham boleh langsung tanya. Gitu ya. Boleh langsung tanya. Sudah mulai kelihatan ya. Ya lihat tuh. Oh, udah mulai warnanya coklat-coklat gitu kan? Ketika daun dicabut, nah udah kelihatan bentuk daunnya. Ya. Tapi artinya gini, Bu, apakah kalau saya mengerjakan saya harus pakai teknik semua ini? Enggak usah. Enggak usah pakai teknik semua ini, tinggal dipilih salah satu. Apa aja? Mau yang itu tadi di gambar dulu, boleh. Mau yang di print gambar, boleh. Mau pakai daun, oke juga. Ya, artinya bisa aja semua. Nah, tapi masih ada satu lagi loh tekniknya. Ya, tekniknya itu yang berikutnya nanti akan ada itu. Ini untuk teman-teman yang jago shibori, yang jago untel-untel kain. Nah, kita kembali lagi, kita untel-untel kaos seperti itu ya. Kita mau puter-puter lagi, kita mau semprot-semprot lagi supaya hasilnya seperti yang ada di belakang saya ini. Kelihatan ya, hasilnya seperti di belakang saya ini. Nah, dengan teknik yang mudah, hanya diputar-putar. Ini lihat ya. Kalau saya mau putar-putar, artinya kartonnya saya ambil. Kalau enggak nanti kan kesulitan. Gitu ya. Nah, mulai ini tinggal yang sebelah mana yang mau diputar-putar. Yang bawah, oke. Ya kan? Di dekat tangan, oke juga. Betul ya? Artinya nih, tinggal dikerut-kerut. Nah, coba lihat ya. Tapi kerjakan sedapat mungkin rata. Ya kan? Rata, apalagi kalau ngerjakannya cuma nggak banyak kaosnya. Nah, Bu Rina, boleh nggak kalau saya ikat? Boleh nggak kalau saya ikat pakai tali? Boleh, boleh. Boleh nggak kalau saya ikat pakai karet? Boleh, kayak gitu. Boleh nggak kalau saya ndak ikat, tapi saya pegangi? Juga boleh. Artinya tergantung. Kalau misalnya teman-teman bikinnya langsung banyak ini, ada pesanan, ada teman-teman mau bikin grup geng, ya toh, tinggal disemprot-semprot tadi ya. Setelah tadi dikerut-kerut ya, tinggal disemprot-semprot dan ditahan 5-10 menit tadi itu kan. Kalau diikat boleh, kalau ditahan tangan gitu aja boleh ya. Kalau langsung bikinnya cepat 10, tinggal disediakan, ditekuk, disemprot, ganti lagi yang berikutnya. Saya rasa bikin 10 itu nggak sampai 1 jam udah selesai, gitu ya. Loh, Bu Rina, kira-kira harga jualnya berapa sih? Nah, buat teman-teman yang sudah bersahabat karib dengan Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya, pasti sudah tahu ya harga kaos yang katun. Ya, kita cuma berbicara tentang harga jual, betul ya? Kalau yang di shibori, ya kan, harga jualnya berapa Bu Rina? Saya kalau jual 75.000. Artinya kalau misalnya ada 10 orang yang pesen, ya kan, lumayan, udah hasilnya dikerjakan nggak usah banyak-banyak 1 jam. Bu Rina, kira-kira habis pemutihnya 1 liter? Oh, nggak sampai. Jadi caranya ya itu tadi, ya kan, seperti nah, tinggal dibuka sudah dia akan memberikan motif, betul ya, tinggal memberikan motif. Nah, untuk tadi Bu Rina, setelah tadi saya tutup dengan daun, boleh nggak kalau saya beri motif seperti kayak ada urat-uratnya daun? Oh, boleh banget, ya toh, boleh banget diberi tanda, diisen-isen, artinya di titik-titik, di bulet-bulet, di bintang-bintang, boleh. Pakai apa Bu Rina? Ya tadi kembali lagi, pakailah tusuk sate. Bu Rina kok nggak bondo sih Bu Rina? Ya, usahakan dengan modal yang sedikit mendapatkan hasil yang banyak, gitu ya. Tinggal diberi motif apa saja. Tapi Bu Rina, kalau saya mau pakai kuas, boleh nggak? Boleh. Bu Rina, itu si pemutihnya apakah harus dicampuri air? Yang saya kerjakan ini tanpa campur air. Artinya kalau teman-teman mau dicampur air, bisa. Dia akan gradasinya, dia akan menjadi gradasi. Artinya kaos
kaos ini mau dijual 75.000 oke. Mau dijual 150.000 bisa. Mau dijual 200.000 tidak masalah. Apa masalahnya? Kalau mengerjakannya itu tingkat kerumitannya ya. Terus lagi dilarang, yang nggak boleh lupa apa? Dibilas. Kalau nggak dibilas apa Bu Rina hasilnya? Bolong. Gitu ya. Kalau nggak dibilas hasilnya apa? Bolong. Ya. Bu Rina, saya itu sebetulnya males bilas karena besok mau saya gambar lagi. Nggak apa-apa, bilas aja dulu. Habis itu dijemur. Habis dijemur besok dicabut lagi warnanya. Gitu ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Jadi bisa dikerjakan apa saja. Yang seperti teman-teman lihat. Ini tadi ada banyak teknik kan ya. Teknik daun, pakai daun tanpa gunting, yang harus digunting, yang cukup di gambar, yang cukup diunyel-unyel ya, diputar-putar. Nah, seperti ini kan motifnya. Harga jualnya berkisar 75.000 sampai sesuai yang kita inginkan. Kok sesuai yang kita inginkan toh Bu Rina? Lah, kan ada juga itu yang jago melukis. Yang jago melukis dia bisa bikin gambarnya orang, wajahnya orang. Boleh nggak dengan tingkat kerumitan yang tinggi maka dia akan mendapatkan hasil yang lebih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini apa yang kita kerjakan hari ini itu harganya itu tidak bisa dipatok, harus 75. Oh, kalau 75 dia ternyata maunya nawar 60 Bu Rina. Boleh nggak? Dia mau bikinnya 10. Dia mau pesennya 50. Cuman dikerut-kerut aja kok. Kalau saya terima. Ya, ternyata apa? Gampang kok. Cepet banget pengerjaannya. Ya kan? Nggak pakai banyak, nggak pakai kok. Biayanya tidak tinggi. Biayanya hanya pemutih yang kita kenal mereknya tadi tuh, depannya B tadi tuh ya, nggak boleh sebutkan kan meskipun Baiklin ya, betul ya. Nah, kan seperti itu ya. Ada yang tanya, kaosnya beli di mana dan mereknya apa? Kaosnya itu beli di mana saja. Di Shopee boleh, Tokopedia boleh, di ITC boleh, di mana saja. Jawabannya cuma satu toh. Harus benar-benar katun. Bu Rina, bagaimana caranya mengetahui kaos itu benar-benar katun atau tidak? Artinya gini, kalau kita punya kaos, ya kan, terus kita ambil tadi itu yang mereknya B tadi itu, yang Baiklin nggak boleh sebut itu. Nah, ambil kuas, dicoletkan sedikit. Kalau dia dalam 10 menit berubah warnanya, berarti dia katun. Kalau dia ada polyesternya, dia nggak akan tajam perubahannya. Perubahannya nggak tajam, gitu ya. Kalau dia benar-benar katun, perubahannya tajam seperti yang di belakang saya ini, putih banget, ada merah. Loh Bu Rina, itu kok ada yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat-coklat, ada yang warnanya putih. Itu dari mana Bu Rina? Saya mau yang biru, tetapi keluarnya nanti warnanya coklat. Teman-teman, bukan saya yang nentukan, itu yang nentukan pabrik. Jadi untuk mendapatkan warna biru, ternyata dia mencampur beberapa warna yang ketika kita cabut, warna itu akan keluar. Jadi contohnya yang hitam tadi itu ada coklatnya ternyata. Artinya mereknya beda, pabriknya beda, maka hasil cabutannya akan beda. Betul ya? Jadi kalau misalnya kita mau beragam, ya kita belinya kaosnya mereknya macam-macam. Karena kan kita nggak tahu kandungannya dia apa waktu dia bikin warna hitamnya, atau warna birunya, atau warna coklat tuanya, atau warna hijau tuanya. Bu Rina, kenapa sih kok harus warnanya gelap? Ya orang Indonesia paling seneng apa? Mak jreng, betul ya? Kalau rodok bulak gitu kurang marem. Contohnya kalau ini karena asal warnanya adalah abu-abu. Ketika dicabut ya hanya seperti ini. Ada yang suka kok Bu Rina? Iya ada. Tapi kebanyakan orang Indonesia maunya yang apa? Mak jreng. Gitu ya. Oke.
Artinya beli di mana? Di mana saja. Bu Rina wangel nyari Oh ya telepon saya 081703611477. Itu sangat menyenangkan. Ya. Cairan dan alat yang dipakai apa, Bu? Waduh, cairannya tadi yang mereknya B. Enggak boleh disebut. Baik clean, yang gitu ya. So clean, pokoknya clean itu gitu loh. Ya. Jadi hanya itu saja. Alatnya apa saja. Cotek boleh, kuas boleh, apa saja boleh, gitu ya. Semuanya boleh, ya toh. Terus cairan untuk menyemprot itu apa, Bu? Waduh, sama. Hanya tadi tuh cairan pemutih. Jadi artinya dengan membeli pemutih hanya setengah liter, Anda akan mendapatkan banyak kaos, ya kan? Banyak kaos yang akan dimotif. Betul ya? Nah, pokoknya selalu pertanyaannya itu selalu gini. Cairannya apa untuk nyemprot tadi itu? Cairan pemutih. Bahasanya yang gak boleh disebut adalah pipe clean. Ya kan? Yang paling keren. Bilasnya pakai air dingin atau air hangat? Air sak nemune. Ya kan? Yang tujuannya hanya air saja. Kenapa kok dia? Supaya apa? Supaya si pemutihnya itu, cairan pemutihnya kan keras kan ya? Kain pemutihnya itu, cairan pemutihnya kan keras. Kalau dia sudah kena air, kan kadarnya turun. Jadi kaos saya ndak sobek. Kalau ini saya biarkan, saya sudah beri cairan pemutih, terus gak saya bilas seminggu, ya saya akan berjumpa dengan kaos bolong. Gitu ya. Itu. Saya akan jumpa. Kalau saya bilas, saya pasang 1 kali tok loh bilasnya, iya kan? Nggak harus sampai bersih tak Bu Rina, nggak usah. 1 kali blus, kadarnya turun. Saya jemur, besok saya tambahin motif lagi. Setelah saya tambahin motif, saya bilas lagi. Besok saya jemur lagi, saya pingin tambahin motif lagi, saya kasih motif lagi, saya bilas lagi. Nggak apa-apa. Ya, ini adalah kreativitas yang bertahap. Ya, betul ya, ya kan? Jadi apa saja bisa, ya kan? Gitu. Bu Rina, kalau misalnya di kain mungkin nggak? Gitu. Bisa di kain. Kalau kain pas kita semprot, kalau airnya jadi kayak embun itu berarti bukan bahan katun. Oh, bukan. Masalahnya gini, kalau kainnya itu kita semprot akan seperti embun, tidak ada masalah. Ingat, yang namanya barang kering, kita semprot air di mana-mana pasti akan seperti embun, cus mentul-mentul. Sabar, jangan lupa minum pil sabar dulu. Kira-kira 5 menit dia akan merembes. Ya bahasa apa itu ya keren ya, merembes, meresap. Betul ya. Kalau dia bukan katun, masalahnya bukan masalah seperti ngembunnya, tetapi warnanya tidak berubah. Ya, bukan masalah ngembun, tapi masalah warna yang tidak berubah. Gitu ya. Bu Rina, kalau itu di kain bisa enggak? Kalau misalnya kita yang pemain kain batik, betul ya? Ilmu ini dari mana sih? Jadi ketika saya bermain batik, tidak selamanya ketika saya mengerjakan kain batik itu mendapatkan motif yang saya inginkan. Kadang-kadang hasilnya kok lek gitu ya. Sudah saya remasol, sudah saya kasih water glass dan lain-lain, hasilnya lek. Ketika itu habis itu saya apa? Saya kasih warna gelap lagi, saya tutup lagi supaya tetap hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan. Tapi saya kan pingin jadi duit, betul ya? Oleh karena itu maka saya gunakan tadi nih cabut warna ini. Saya mau kasih motif daun, oke, semprot. Saya mau gambar, oke. Saya mau print tadi itu gambar yang dipotong, oke. Saya mau lipat-lipat seperti Shibori Itajime. Habis itu saya celupkan ke cairan pemutih, oke juga. Artinya semuanya bisa. Jangan lupa untuk menjadi UKM hari ini harus apa? Kreatif. Ya kan? Harus kreatif. Hasilnya lama-lama akan pudarkah jika dicuci terus-menerus? Bukan gambarnya yang pudar, kaosnya yang bulak.
Gitu ya. Artinya benar-benar kecabut sama kena deterjennya itu. Tidak akan pernah luntur. Yang ada hanya bulak. Kalau kita pakainya rutin, seminggu bisa 3 kali. Habis kita cuci, habis kita pakai, cuci, kering, pakai lagi, cuci, kering, pakai lagi, kira-kira sebulan 2 bulan bulak. Apalagi kalau dijemur kena matahari ya, seperti itu ya. Jadi bukan pudarnya, gitu ya, bukan pudarnya. Berarti tidak perlu dicelup air sebelum proses ya Bu, tidak perlu. Kalau nanti dicelup air saat proses, nanti dia nggak seperti yang kita inginkan, sudah akan menyebar, gitu ya. Dia nggak, kita nggak bisa nyetak pas dengan gambar yang kita mau, gitu ya. Jadi jangan diberi air, jangan diberi air. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa buat pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, bisa diteluarkan ke orang-orang di sekitar Anda, gitu ya. Semoga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Sampai jumpa. Pahlawan ekonomi pasti laku.